masuk ke dalam alam suwung itu Pak, atau di alam hening, karena rata-rata di tempat yang gelap itu pasti hening Pak. Gitu. Oh, gitu, Tanpa kita hening, nggak mungkin kita bisa masuk ke semedi. Lalu setelah semedi, di situ melihat apapun, maka dinamakan mesem sing ora wedi. Jangan takut dengan kejadian-kejadian itu, karena kejadian-kejadian itu nyata adanya waktu itu Pak. Maka kita itu dimasukkan ke alam situ supaya kita tuh, ya tadi dari awal Bapak menyatakan napak tilas. Napak tilas. Napak tilas. Jadi itu bukan cerita fiktif. Bukan hanya sekedar kakinya saja yang menapak ya. Ya bukan. Itu bukan cerita-cerita seperti yang dibawa ajaran-ajaran dari agama lain. Iya. Gitu. Jadi kita itu nggak cukup disuguhi cerita, tapi nyatanya inilah. Maka semedi itu untuk menjelaskan, atau kita itu supaya kita tuh jelas, kita tuh paham bahwa sebenarnya yang diceritakan di Jawa itu bukannya abal-abal, ini kenyataan. Gitu loh. Nah, kenyataan apa ya? Kenyataan orang-orang yang waktu itu telah lulus melakukan tirakat, telah lulus melakukan semedi, telah lulus melakukan ritual spirit. Nah, sementara pengertian tirakat sendiri yang saya punya, Ya. itu berbentuk puasa. Ya. Yang saya tahu kalau tirakat itu puasa. Makanya saya puasa itu termasuk hobi Pak. Ya. Termasuk hobi saya itu puasa itu. Rahayu Pak Arifin. Rahayu, Ya, Mbah Darno. Ya, selamat datang ya di tempat saya. Maaf, beginilah keadaannya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang kedatangan Bapak pada pagi hari ini ya, sebenarnya sudah sudah siang ya, jam 12 ya, sudah tengah hari ya. Mau diperkenalkan Pak, Bapak dari mana? Ya, secara jujur saya datang dari Cirebon. Dari Cirebon. Mbah Darno ya. Ya, pertama-tama pengen ketemu wujud. Langsung bicara dengan saya. Sekarang sudah ketemu ya, mudah-mudahan bisa nyambung hati. Ya, amin Pak. Yang isinya tetap saya minta sedikit arahan. Iya. Dengan apa yang pernah Bapak keluarkan melalui konten-konten yang Bapak buat. Iya. Nah, itu buat saya ya berkenan di hati saya yang paling dalam. Iya. Makanya ya, saya harus kembali. Saya harus ketemu. Loh, kalaulah saya mau mengamalkan juga saya harus minta izin yang benar-benar izin. Iya. Sementara itu Pak Darno. Iya. Yang saya ya sebelumnya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang sudah jauh-jauh dari Cirebon menyempatkan diri datang ke tempat saya yang hanya untuk tujuan, walaupun lewat YouTube ya, di situ ada banyak amalan atau doa-doa yang saya sampaikan, lalu Bapak ingin memperdalam, intinya begitu Pak ya, dan minta izin. Ya, utamanya sih banyak bahasa yang mengandung filsafah buat saya. Yang Bapak keluarkan melalui konten itu ya mengena lah. Gitu, mengena. Nah, makanya itu apa yang saya sampaikan di YouTube Pak sebenarnya sudah saya ijazahkan ya. Namun ya mungkin diantaranya masih kurang puas kalau nggak ketemu saya sendiri. Gitu. Dan begini Pak ya, karena sekarang itu juga sebenarnya banyak kasepuan-kasepuan yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu Jawa. Apalagi ya nun sewu ya, seusiaan jenengan. Sebenarnya tuh jenengan tuh lebih jauh spiritnya dibanding saya sebenarnya. Ya kalau untuk ukuran usia memang saya lebih tua dari Mbah Darno ya. Oh, mungkin sampai 14 tahun tuh perbedaan. Namun masih dari laku spirit itu masih kepingin tahu kejelasannya dan lain sebagainya. Itu yang saya anggap hal yang lebih baik. Gitu. Karena gini, di saat kita itu diberi suatu benda, walaupun kita itu tahu sebenarnya benda itu fungsinya untuk apa,
Tapi kalau kita itu nggak langsung tanya apakah benar benda ini untuk sesuatu yang ini, itu memang kurang pas. Ya itu buat saya begitu. Ya makanya Bapak itu sampai mencari dari sumber aslinya itu adalah sesuatu yang sangat bagus dan sangat terhormat, ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak cari di samping untuk manfaat diri sendiri juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, amin. Terus pertanyaan saya gini, Pak. Sebelum Bapak datang ke sini, apakah Bapak sudah sering datang ke kasepuan-kasepuan yang di situ mungkin ada ungkapan atau uraian ilmu dari kasepuan lain, lalu Bapak tertarik juga untuk datang untuk meminta penjelasan? Yang jelas saya sejak 2 tahun yang lalu arahnya ke timur. Oh, malah ke timur malah. Ke timur, dari barat ke timur. Iya. Di antaranya ya Alas Ketonggo. Iya. Di sana. Ya menurut saya ada keanehan di sana. Iya. Keanehan gitu loh. Kemudian saya datang lagi ke Sendang Kamandanu. Iya. Di daerah Kediri. Daerah Kediri. Saya datang lagi ke Mojokerto di Sitinggil. Sitinggil. Okay. Malah kelakuan saya juga aneh. Iya. Di tahun 2022 kok saya keluar dari pesarean beliau tuh. Iya. Seperti kawulo pada zaman dulu gitu. Oh iya. Dengan bisa, jongkok, kayak bisa napak tilas. Saya mundur. Oh. Nah, itu kan bukan dibikin-bikin yang begitu tuh. Kok saya begini? Gitu loh. Kenapa saya nggak berdiri saja kemudian langsung seperti biasanya? Iya. Nah, itu kan jadi satu pertanyaan Pak Darno. Iya. Nah sementara saya ini ya nol besar. Iya. Kalau berbicara sekolah untuk keilmuan orang-orang Jawa lakukan dulu. Iya. Dan memang 0 besar. Oh gitu. Ya memang itulah Pak. Jadi sedikitnya ya itu mohon apa pengertian-pengertian keanehan-keanehan yang saya jumpai di sana atau gitu. Apakah saya diterima di sananya atau apa gitu. Itu kalau orang Jawa gini Pak. Apakah itu diterima apa enggak? Tapi karena ilmu itu sebenarnya sesuai dengan tembang Jawa Pak ya. Iya. Ngelmu itu kelakone kanthi laku. Jadi ilmu yang dicari itu terdapatnya atau orang yang bisa mendapatkan ilmu itu harus dibarengi dengan laku, artinya langkah laku ya termasuk tirakat, termasuk ritual, termasuk perjalanan jauh dari Cirebon menuju ke Jawa Timur itu. Iya. Nah kalau khususnya di bidang ritual secara kejawen, memang saya nggak ada penuntun, nggak ada arahan dari siapapun. Ya sementara ya baru dilakukan mungkin hanya 0,0 sekian persennya. Gitu sebenarnya Jawa sendiri itu nggak perlu pembimbing Pak, nggak perlu penuntun. Karena guru sejati adalah diri kita sendiri, Pak. Jadi dikala kita itu sudah bisa hening, heneng, dan henung, ya itulah guru kita sebenarnya. Gitu. Jadi walaupun ada guru yang mengarahkan, apalagi yang saya dengar saat ini ya, banyak saudara-saudara kita itu kadang-kadang, maaf saya bukan ngatain itu tersesat, dengan pembimbing-pembimbing yang tidak jelas arah, malah di situ lakunya jadi laku sesat. Kebanyakan gitu Pak. Karena gini, kadang-kadang seorang guru atau seorang kasepuhan untuk memperlihatkan dirinya bahwa dirinya itu adalah orang yang pandai, orang yang benar, orang yang pintar, kadang-kadang menyuruh murid atau orang lain yang ingin berguru itu dibelok-belokkan melalui berliku-liku jalan, sehingga malah di situ nggak menemukan ilmu yang sebenarnya, malah kebanyakan ilmu yang sesat yang diajarkan atau yang dilakukan oleh si pemohon itu tadi. Itu. Makanya
ya guru itu sebenarnya fungsinya hanya mengarahkan, namun arahan itu harus arahan yang benar. Itu ya termasuk lelaku, termasuk apa yang selama ini jenengan lakukan di Alas Ketonggo, di Mojopahit, di Kediri, itu kan sebenarnya dari keheningan ciptaan jenengan sendiri. Ya keinginan hati. Keinginan hati lah itulah. Hati. Jadi nggak ada yang nyuruh saya harus berangkat ke sini, saya harus berangkat ke sini, nggak ada. Nah itu, maka dari keheningan hati jenengan sendiri, maka di situ jenengan henung, dalam arti hening, ya, hening, henung. Ya, setelah kejernihan hati, maka di sana karena mengetahui di situ ada tempat-tempat yang dianggap sakral, lalu jenengan melakukan heneng. Dalam arti heneng itu berdiam diri, merenung, memahami, atau ingin masuk ke apa yang dinamakan sakral itu, atau ingin mengetahui sebenarnya apa sakral itu. Gitu. Setelah di situ ternyata jenengan tadi mengatakan bahwa di situ ada Anda atau jenengan melihat keanehan-keanehan yang selama ini tidak pernah jenengan jumpai. Itu yang dinamakan henung. Hasil daripada spirit itu tadi. Iya, jadi dunung atau tahu, oh ini tuh yang dinamakan sakral. Itu. Iya. Nah, sementara pengertian semedi sendiri, menurut saya karena saya belum bisa melakukan, saya menggambarkannya seperti yoga. Nah, kalau yoga itu kan kita harus menahan napas kita dalam beberapa detik atau beberapa menit sehingga kita bisa jadi menemukan hening. Tuh gitu. Nah, kalau di dalam kejawen sendiri itu bagaimana, Mbak Darno, dalam rangka bersemadi itu? Ya, bersemedi itu kan bahasa filsafat, Pak. Iya. Ya, yang dalam arti semedi adalah mesem sing ora wedi. Dalam arti mesem ora wedi itu tidak samar, tidak apa ya, tidak terhasut oleh sesuatu yang muncul itu. Nah, di dalam melakukan itu apakah harus di tempat yang gelap atau bagaimana? Ada ketentuan? Di tempat yang gelap itu sebenarnya kita hanya masuk ke dalam alam suwung itu, Pak, atau di alam hening. Karena rata-rata di tempat yang gelap itu pasti hening, Pak. Gitu. Gitu. Tanpa kita hening, nggak mungkin kita bisa masuk ke semedi. Lalu setelah semedi, di situ melihat apapun, maka dinamakan mesem sing ora wedi. Jangan takut dengan kejadian-kejadian itu. Karena kejadian-kejadian itu nyata adanya waktu itu, Pak. Maka kita itu dimasukkan ke alam situ supaya kita tuh, ya tadi dari awal Bapak menyatakan napak tilas. Napak tilas. Jadi itu bukan cerita fiktif. Bukan hanya sekedar kakinya saja yang menapak ya. Ya bukan. Itu bukan cerita-cerita seperti yang dibawa ajaran-ajaran dari agama lain. Gitu. Jadi kita itu nggak cukup disuguhi cerita, tapi nyatanya inilah. Maka semedi itu untuk menjelaskan atau kita itu supaya kita tuh jelas, kita tuh paham bahwa sebenarnya yang diceritakan di Jawa itu bukannya abal-abal, ini kenyataan. Gitu loh. Nah, kenyataan apa ya? Kenyataan orang-orang yang waktu itu telah lulus melakukan tirakat, telah lulus melakukan semedi, telah lulus melakukan ritual spirit. Nah, sementara pengertian tirakat sendiri yang saya punya, itu berbentuk puasa. Yang saya tahu kalau tirakat itu puasa. Makanya saya puasa itu termasuk hobi, Pak. Termasuk hobi saya itu puasa itu. Begitu di samping Ramadan, ya puasa-puasa itu ya saya hobi. Sunnah katakan dalam bahasa agama gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Apa tuh dari kelakuan yang begitu tuh menurut ajaran-ajaran kejawen? Memang jalan satu-satunya orang itu kepingin mencapai tujuan melalui tirakat, Pak. Nah, karena tirakat itu sulit diaplikasikan, maka dengan cara berpuasa, dengan cara bersemedi di tempat-tempat yang sepi, itulah kunci atau jalan yang sebenarnya kita lewati. Jadi nggak ada salahnya. Gitu. Tapi kita harus paham tentang apa yang kita lakukan itu. Puasa dalam arti memberhentikan dari segala aktivitas atau dari segala hawa nafsu dan perbuatan.
Gitu. Tanpa kita itu melakukan puasa, kalau kita mau semedi, kita mau ritual dengan perut kenyang, dengan di situ tidur dan lain sebagainya, ya gugur kita. Maka dengan jalan puasa itulah, karena orang puasa biasanya bisa menahan ngantuk, bisa menahan kita emosi, dan bisa kita menahan dari pikiran-pikiran negatif. Nah, sementara di dalam ajaran Islam yang saya pahami, ya, yang namanya sholat, ya, kemudian sedekah, ya, kemudian puasa, ya, itu kepemilikannya berbeda-beda. Ya, jadi kalau kita sholat itu buat kita, loh. Ya. Sedekah itu buat kita, ya. Tapi kalau puasa katanya untuk Gusti. Loh. Ya. Jadi makanya saya lebih cenderung melakukan yang untuk Gusti, bukan untuk saya. Iya. So gambarannya kalau saya memberikan ke Gustinya benar, iya, ya akan diberikan yang lebih. Iya. Nah, itu pemahaman saya. Iya. Berdasarkan masukan-masukan dari saya dengar dari ya teman-teman yang sedikit memahami ajaran Islam lah. Iya. Jadi ibadah sholat itu punya kita. Iya. Loh, zakat, sedekah itu punya Haji kita. Punya kita. Ya artinya pahalanya nih. Iya. Nah, cuman puasa ini yang milik Gusti. Iya. Nah, saya lebih cenderung ke puasanya. Puasa. Oh. Nah, ya tadi kan sudah saya terangkan toh, Pak. Orang yang melakukan puasa itu kan otomatis bisa menahan dari perbuatan hawa nafsu atau perbuatan jasad ini yang kadang kita itu sulit untuk mengontrol. Ya minimal yang saya rasakan secara fisik. Iya. Itu kesehatan. Nah, itu termasuk nggak gampang pegel. Iya. Dengan banyaknya puasa nih. Iya. Oh gitu loh. Nah, malah keringat yang di dalam keluar. Iya. Karena kita bikin ya sedikit kegiatan di rumah. Nah, itu nanti masuknya kenapa puasa itu termasuk amalan yang menuju ke Gusti atau yang dimiliki Gusti. Otomatis dengan melakukan itu kita pelan-pelan akan bisa menata hati kita sendiri lah. Artinya bisa membagusi hati. Hasil akhirnya kita bisa menjernihkan pikiran kita itu sendiri. Karena gini Pak, di saat kita puasa itu merasakan nggak enaknya dahaga dan lapar. Akhirnya setiap kita tuh melihat orang kelaparan dan melihat orang yang kekurangan, kita tersentuh hati kita untuk membantu. Ya pantas ada lagunya Tombo Ati. Nah, makanya yang dimaksud itu adalah milik Gusti itu benar. Jadi dengan cara itu kita tuh dengan sendirinya bisa membagusi hati atau bisa membenarkan hati kita. Iya. Lah orang yang tidak paham tentang puasa sendiri, walaupun dia nggak makan, dia nggak minum, tapi karena tidak bisa menyentuh Gusti atau tidak bisa membagusi hati, maka di saat kita puasa siang nggak makan apa-apa, tapi setelah masuk pada waktunya kita berbuka, apa saja yang nggak kita siapkan, apa saja yang nggak kita sediakan di situ. Iya. Nah, artinya itu kan cuma balas dendam, Pak. Siang kita nggak makan, nggak minum, tapi malam hari kita foya-foya, kita ya tergolong sia-sia ya berarti ya. Masuk itu. Maka puasa adalah milik Gusti itu benar, Pak. Di saat orang itu sudah bisa menyentuh perasaannya, menyentuh hatinya, yang dari kikir menjadi orang yang derma, dari orang yang jelek menjadi orang baik. Ya. Maka salah satu ibadah yang paling diterima oleh Gusti yaitu puasa, benar memang seperti itu. Betul ya. Kalau sholat Pak, kadang-kadang kalau nggak ada orang kita nggak sholat, tapi begitu ada orang, ada teman, kita melakukan sholat. Nah itu untuk kita itu benar juga. Ngamal juga begitu. Kadang soalnya gini Pak, nggak sedikit orang itu yang mau mengamal, tapi kalau di situ ada catatan, diumumkan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita melihat konten-konten yang ada di YouTube, Mbak Darno ya. Seperti contohnya Gus Baha. Saya baca kontennya kemarin tuh. Ternyata amalan yang paling apa judulnya waktu itu tuh. Kalau saya nggak salah ya, ternyata sholat itu bukan
bukan amalan utama atau apa gitu loh. Iya. Di judulnya tuh begitu. Iya. Ya sekarang juga sepertinya masih tak simpan. Iya. Konten itu tuh. Iya. Tak ambil, tak simpan. Barangkali saya dapat komplain. Nah ini bicaranya begini. Tuh begitu. Bukan saya yang bicara. Oh, gitu. Nah itu juga ada maksud tertentu Pak. Bukannya sholat itu amalan yang utama itu dalam arti gini. Dalam arti orang-orang yang melaksanakan sholat, apakah dia itu paham tentang apa yang dimaksud sholat itu? Nah mungkin yang dimaksud Gus Bah itu orang-orang yang tidak paham tentang sholat, mungkin itu. Jadi jangan lalu menggarisbawahi atau mengambil kesimpulan bahwa sholat itu bukan ajaran atau amalan yang utama, jangan. Iya. Tanpa kita sholat pun kita itu sulit untuk mengetahui Tuhan. Iya, iya. Dan kita sulit juga untuk mengetahui atau mengenali diri sejati. Itu. Nah mungkin yang disampaikan di situ ya itu mungkin Gus Bah melihatnya orang yang sudah melaksanakan sholat, yang sudah melakukan rukun Islam, tapi kok kenyataannya dia tidak mencerminkan orang yang agamis, orang yang berketuhanan. Sebentar Mbak Darno, ini masih tak simpan kontennya nih. Iya. Judulnya ibadah paling utama, ternyata bukan sholat. Iya. Judulnya nih. Iya. Ternyata ini tuh ada di dalam kontennya. Iya. Kalau kita buka ya mungkin akan mengerti secara sendiri-sendiri. Nah, ya makanya itu Pak, kita jangan terpengaruh dari tamel. Ya, jangan terpengaruh dari tamel. Karena tamel kadang-kadang itu sebenarnya hanya untuk memancing orang melihat. Cuman itu untuk daya tarik. Nah, hanya untuk daya tarik. Makanya hati-hati juga. Iya. Kalau hanya melihat tamelnya, kita akhirnya juga gini. Nah, ngapain kita sholat? Wong ulama yang kita menjadi panutan aja menyatakan bahwa sholat adalah bukan kunci utama. Takutnya itu Pak. Makanya kita lebih hati-hati. Iya. Dan kita membicarakan pedas. Itu pasti urusannya dengan lombok, dengan cabai, bukan makanan. Iya. Kalau ngomong makanan itu pedas, nanti kita takut makan, Pak. Iya. Padahal yang dibicarakan pedas itu adalah lombok atau sambel. Iya. Nah, di dalam lombok dan sambel itu makanan. Nah, takutnya begitu. Karena antara kepribadian Jawa dengan keimanan atau keyakinan Islam, syariat, itu sebenarnya mirip, Pak. Mirip ajarannya atau mirip apa yang nyatanya di dalam Islam sendiri juga banyak melakukan ritual. Di saat kita habis sholat itu kan kadang-kadang itu memilih kita tidak pergi dulu, duduk sebentar untuk zikir. Apakah itu bukan tanda ritual atau semedi? Iya. Dan itu di saat itu setelah kita ritual semedi kita berdoa. Di dalamnya selain mendoakan diri kita sendiri juga mendoakan semua umat yang ada di dunia ini. Nah itulah tanda atau kemiripan dari perilaku sholat dan kepribadian Jawa atau kepribadian Jawa. Namun karena kita tuh membicarakan Jawa, kadang-kadang wah Jawa itu nggak sesuai dengan syariat Islam, kadang-kadang begitu. Nah, orang yang melakukan Islam sendiri kadang-kadang tidak paham apa yang dilakukan. Nah, kalau dari Cak Nun ya, dia menggambarkan agama itu budaya. Iya. Dan budaya nah, itu pengertiannya bagaimana menurut Mbak Darno? Karena yang dilakukan orang yang beragama itu hanya kebanyakan melakukan budayanya. Tapi agamanya sendiri dia tidak tersentuh sama sekali. Gitu loh Pak. Jadi kelihatannya kayak gini, orang itu hanya sekedar melakukan sesuatu, tapi apa yang dilakukan dia itu gugur kewajiban. Iya. Nanti yang dimaksud agama itu adalah sebenarnya juga perilaku dari budaya. Karena budayanya agama. Di saat kita mendengar azan zuhur, kita melakukan sholat 4 rakaat itu budaya Pak. Iya. Tapi di dalamnya sholat sendiri itu, apakah kita itu pernah angen-angen? Kenapa kita harus disuruh di saat zuhur harus melakukan sholat 4 rakaat? Dan bacaan itu diulang-ulang sampai 4 kali, terutama di bacaan Al-Fatihah. Iya. Apakah kita tuh paham sebenarnya? Ya untuk saya pribadi memang belum memahami. Tapi itu kan yang kita lakukan budayanya.
pemahamannya budaya melakukan sholat, bukan ya. Budaya melakukan sholat itu. Iya. Makanya agama itu budaya, budaya itu juga agama. Gitu loh. Lah kita sendiri yang melakukan, dianggap perbuatan itu sudah baik karena sudah melakukan budaya itu. Iya. Tapi hakikat dari sholat sendiri, apakah kita itu sudah mencari kebenaran dari sholat itu? Gitu. Sehingga orang yang melakukan sholat tidak mencerminkan bahwa dia orang agama kadang-kadang.